Terus bagaimana cara beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan 4 hal. Dengan berapa? 4. Ya, ditulis Bu. Bawa buku tulis belum? Sudah. Jangan berangkat ngaji pulang kosong terus. Ditanyai suami, tadi ngajinya apa? Oh bagus, mana tulisannya? Ternyata masih kosong. Kok masih kosong Bu? Iya nanti dijual lagi lah bukunya. Yang pertama, iman kepada Allah adalah meyakini wujudnya. Meyakini apa? Wujudnya. Ini yang pertama, iman kepada Allah itu ada cakupannya. Cakupan pertama, dan ini 4 ini pun nggak boleh dikorupsi. Pertama adalah iman kepada Allah yaitu di dalam wujudnya, keberadaannya. Allah itu apa? Kita yakini ada wujudnya dan ada keberadaannya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin alam yang luas seperti ini, langit dan bumi, itu nggak mungkin kalau nggak ada yang nyiptain. Saya yakin ada yang naruh tisu di sini, betul? Entah naruhnya kapan nggak tahu. Yang penting ada yang naruh. Nggak mungkin tahu-tahu terbang ke sini tuh nggak mungkin. Itu baru tisu. Apa mungkin alam luas seperti ini? Dari mulai langit dan bumi, rembulan, matahari, bintang-bintang, lautan, sawah, hutan, makhluknya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat. Apa mungkin itu tahu-tahu nongol? Apa nongol? Tahu-tahu muncul? Nggak mungkin. Ya. Maka wajib yang pertama iman kepada Allah adalah meyakini wujudnya, meyakini keberadaannya. Loh tapi kan kita nggak lihat, kita kan pengennya ngelihat baru beriman. Maka iman kepada Allah, karena tadi ini butuh kepada keyakinan. Sehingga kalau iman kepada Allah ditampakkan nongol, wujudnya dilihat oleh manusia, saya yakin gak ada orang yang tidak beriman, betul? Gak ada orang yang kufur tuh gak ada. Gak ada orang yang kafir gak ada. Kenapa? Kelihatan. Sehingga makanya disebut dengan iman itu, kenapa? Karena didasari dengan satu keyakinan. Walaupun tidak nampak di dunia, walaupun tidak dilihat dengan mata di dunia, tetapi keyakinan itu ada. Kenapa? Karena tidak setiap yang tidak nampak nggak ada. Tidak setiap yang tidak nampak oleh mata berarti nggak ada. Ya. Tidak setiap yang nggak kelihatan dengan mata berarti nggak ada, belum tentu. Jenengan punya keluarga? Ada yang nggak ikut ngaji? Ada? Ada nggak Bu? Ada. Jenengan yakin nggak? Walaupun nggak ngelihat sekarang keluarga yang nggak ikut ngaji, tapi yakin ada di rumah atau mungkin di mana? Yang penting ada dia, yakin? Yakin. Tapi kan nggak kelihatan. Oke, kalau itu orang yang pernah dilihat. Sekarang akal. Jenengan pernah ngelihat akal? Pernah lihat akal? Itu Ustaz tuh yang di kepala tuh yang gelungker begini Ustaz. Itu namanya bukan akal, itu otak. Itu apa? Otak nih yang di kepala. Terus akal di mana? Akal itu tidak nampak tapi kita yakin ada. Bukti adanya apa? Nyambung. Ditanya, Bu sudah makan Bu? Main bola Tat? Ditanya makan belum kok jawabannya main bola. Berarti akalnya kurang.
Seandainya Allah ditampakkan ke manusia, sudah nggak ada lagi perlu iman. Kenapa? Karena pentingnya iman itu adalah meyakini sesuatu yang apa? Yang tidak nampak. Dan suatu saat nanti baru ditampakkan. Makanya penduduk surga nanti di hari kiamat, nikmat paling besar itu ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga itu paling besar nikmatnya. Ya, dari semua yang dia nikmati, dari nikmat-nikmat di surga, itu paling besar nikmatnya yang mengalahkan seluruh nikmat yang di surga ketika matanya bisa melihat Allah di surga. Allah menampakkan. Ini yang dulu saya sholat nggak kelihatan. Ini yang dulu saya melakukan amal tidak nampak. Sekarang Allah menampakkan. Dan ngelihatnya juga apa? Nggak desak-desakan. Kata Rasul, melihatnya itu seperti bulan purnama. Jadi kalau ngelihat bulan purnama desak-desakan enggak? Minggir, geser, nggak kelihatan, jangan berdiri begitu. Ini kan kalau nonton layar tancap. Ya, ada yang berdiri nggak kelihatan, atau yang ya duduk orangnya tinggi. Mas minggir mas, palanya nggak kelihatan. Kalau ngelihat Allah itu nggak begitu. Kayak ngelihat bulan purnama. Semuanya ngelihat tanpa desak-desakan. Itulah penduduk surga nanti pada hari kiamat. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga. Allahumma amin. Buktinya mana kalau Allah itu ada? Pertama, fitrah manusia. Fitrah itu apa Ustadz? Gawan bayi. Gawan bayi. Ya, fitrah. Apa? Ya, bisa masuk bakatnya misalnya. Rasul mengatakan, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang yang terakhir di dunia ini kecuali dia sudah membawa fitrah. Apa itu? Di antara fitrah meyakini yang menciptakannya ada, Allah itu ada. Gak mungkin tahu-tahu ada seperti ini, gak mungkin. Kemudian yang kedua, bukti bahwa Allah itu ada walaupun tidak ditampakkan, tidak nampak di dunia. Yang keduanya adalah ya akal kita. Akal kita itu membenarkan. Ya kayak tadi saya menyampaikan, ya, ini tahu-tahu ada tisu di depan ini. Ini tahu-tahu sudah ada kamera. Nggak mungkin, ada yang masang, ada yang nyalain, ada yang ngatur, ada yang nungguin, ada yang ngecek, semuanya ada yang ngatur. Nggak mungkin tahu-tahu ada HP, ada rekaman, ada lampu. Nggak mungkin. Akal kita aja sudah membenarkan, apalagi apa? Alam yang sebesar ini nggak mungkin tahu-tahu keluar. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ada yang nggak yakin, nggak percaya. Ya, nggak percaya apa? Dengan wujud dari Allah. Ada orang yang percaya. Ketika ditanya, terus itu ada makhluk manusia, itu kan manusia jelmaan dari monyet katanya. Dari kera katanya. Ya. Itu awalnya monyet itu kera, terus jadinya manusia. Berarti dia ini yang mungkin turunannya monyet. Kalau saya emang nggak mau lah. Makanya orang model begini kalau masih ada, ya dengan keyakinannya manusia itu pertumbuhan dari kera itu jenengan aja ke kebun binatang. Kalau paling dekat di sini mana? Mana Pak? Kebun binatang di sini paling dekat mana? Hah? Mangkang. Nah iya, aja ke Mangkang. Nyari apa? Nyari monyet. Tumbai sampean begitu. Orang yang nggak prima itu. Nah, belum lagi dalil dari Al-Quran yang ketiga. Mana buktinya? Disebutkan dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-190. Tadi dalil dari bakat, fitrah manusia. Kemudian akal. Yang ketiganya dalil dari Quran. Apa buktinya? Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, maka ada la ayatin li ulil albab.
ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Bagi orang yang punya akal, itu sebagai bukti bahwa apa? Bahwa Allah itu ada. Ya. Orang Arab Badui ini nggak sekolah, orang Arab Badui. Kemudian pernah orang Arab Badui dulu, ya zaman dulu ada orang Arab Badui ditanya. Ya, ditanya apa? Ada orang yang nanya, benar enggak sih Allah itu ada? Begitu. Ya, benar enggak sih Allah itu ada? Orang Arab Badui itu enggak langsung ngomong ada. Dia nunjuk ada bekas kaki, karena di pasir itu kalau orang nginjek ada bekas apa? Iya, bekas ya telapak kaki. Yang nanya tadi ditanya balik, kamu ngelihat telapak kaki ini enggak? Lihat. Mungkin enggak ada telapak kaki ini tapi enggak ada orangnya. Oh enggak mungkin ada telapak kaki pasti ada orangnya. Apa mungkin langit dan bumi ada enggak ada yang ciptakan? Diam, langsung pergi begitu. Apa mungkin kalau ada telapak kaki di sini enggak ada orangnya? Oh enggak mungkin, pasti ada orang yang tadi lewat itu bekasnya masih ada kelihatan. Itu jawabannya. Kalau ini telapak kaki, apalagi langit dan bumi dan segala isinya, nggak mungkin tahu-tahu nongol. Pasti ada yang menciptakan. Ya. Nah, belum lagi apa? Waqtilafil laili wan nahar, mengatur siang malam, matahari terbit teratur, jamnya juga disiplin. Pernah jenengan lihat matahari telat? Pernah nggak? Kan nggak pernah kita. Loh ini kok jam 8 kok matahari belum nongol? Nggak pernah. Ya, nggak pernah kita. Ya, siang malam berganti nggak ada pernah telat. Kok sudah jam 9 masih terang terus kan nggak ada. Siapa yang ngatur? Nah ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Cakupan iman kepada Allah yang kedua adalah meyakini ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang menguasai alam semesta ini. Meyakini, yakin, iman kepada Allah, yaitu dengan yang kedua meyakini Allah itu yang berkuasa atas alam semesta ini. Dalam menciptakan, lu manusia juga bisa menciptakan Ustaz. Menciptakan apa manusia? Yang ada manusia itu ngerubah, bukan menciptakan. Ngerubah dari satu bentuk diolah jadi bentuk yang lain. Yang namanya menciptakan itu membuat sesuatu yang sebelumnya enggak ada. Itu menciptakan. Kalau ngerubah ya kursi ini dari macam-macam ini, dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Siapa yang menciptakan pohon? Manusia itu cuma ngerubah. Ngolah, dirubah jadi bentuk satu ya, atau yang lain dibentuk dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Enggak nyiptain. Beda dengan Allah itu dalam menciptakan. Menciptakan sesuatu yang enggak ada sebelumnya. Kemudian ciptaan Allah itu sangat banyak, termasuk manusia. Ya. Loh kan yang menciptakan manusia orang tua itu enggak ada perannya. Maaf itu cuman apa? Ya, cuman hubungan suami istri aja. Tetapi siapa yang merubah air mani itu jadi segumpal darah? Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging terbentuklah manusia kecil. Siapa yang merubah dari segumpal daging itu keluar tangan, keluar kulit, keluar daging, keluar tulang. Kemudian ada matanya. Orang tua sudah bukan ranahnya. Sudah bukan tempatnya. Ya, itu baru manusia. Itu baru manusia. Sangat banyak dan beda-beda. Manusia saya yang keluar itu beda apa sama? Beda, walaupun keluar dari satu orang, beda wujudnya. Ya, beda ya, wajahnya beda. Jumlahnya juga banyak. 6. Jadi itu di dalam penciptaan Allah yang menguasai alam ini. Dalam penciptaan, di dalam memberi rezeki,
di dalam menurunkan hujan. Ini kan hak Allah yang manusia bukan ranahnya di situ, ngatur siang malam, nggak bisa manusia. Ya. Adanya apa? Ya perubahan alam, adanya gempa bumi. Loh, gempa bumi katanya lempengannya geser, Tat. Iya, yang geserin siapa gitu loh. Yang geser siapa kan begitu. Mikirnya kan jangan cuma lempengannya geser, yang geserin siapa. Ya. Belum lagi di dalam memberikan ya apa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Dulu Firaun juga ngakunya mampu menghidupkan, mampu mematikan. Firaun ketika ditantang oleh Nabi Musa, benar kamu bisa menghidupkan Firaun? Bisa. Coba. Firaun mengatakan, mana datangkan orang sini. Mati, bunuh sama pasukannya. Saya mematikan. Datangkan satu lagi, hidup, biarin. Hidup dibiarin, mati dibunuh. Tuh, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Enak banget di Firaun. Katanya Nabi Musa, coba sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur. Coba kamu ganti dari barat, Mas Firaun, begitu. Ternyata nggak bisa. Firaun bengong. Iya nggak bisa, gitu. Ya. Kenapa? Bukan ranah manusia. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an. 6. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Meyakini Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Itu iman kepada Allah itu. Ya. Meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena ketika kita ditanya siapa yang menciptakan manusia, kita jawab Allah. Tapi jangan gagal fokus. Malah ibadahnya kepada selain Allah ada enggak? Ada. Ada ibadahnya ke jin, ada ibadahnya ke patung, ada ibadahnya ke malaikat, ada ibadahnya ke manusia. Macam-macam. Ini gagal fokus. Paham kalau ditanya siapa yang menciptakannya, dia jawab Allah yang menciptakan. Ya. Tetapi ketika diperintahkan untuk menjadikan Allah satu-satunya diibadahi, ingkar. Maka tidak beriman kepada Allah. Ya. Sehingga ya iman kepada Allah yang ketiga adalah yakin Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Ya. Jangan sampai gagal fokus, tahu yang ngasih ikan siapa di laut? Allah yang ngasih. Tapi giliran dapat tangkapannya ikannya banyak, bersyukurnya, terima kasihnya ke jin. Ada nggak begitu? Ada banyak. Terima kasihnya ke jin sana, mana ya utara. Ya, ini namanya gagal fokus. Mana bentuknya? Dia nyembelih untuk selain Allah, untuk jin. Ya, ketika diingatkan, ini bukan syirik. Ini kita lagi bersyukur dengan menyembelih apa? Sapi, entah kebun, entah kambing. Ya, di laut. Sekarang kalau mau benar-benar bersyukur, maka nyembelihnya nggak harus di laut, nggak harus di tepi laut. Toh kalaupun mau di laut ya jangan di situ terus. Kali-kali pantai utara kan begitu. Nggak harus di mana? Selatan terus. Nggak harus di kidul terus, tetapi bisa di mana-mana. Entah di rumah, entah di halaman, entah di kebun, silakan. Kan lagi bersyukur. Kemudian waktunya juga nggak harus ditentukan setiap apa? Apal jenengan Pak? Enggak. Jadi apa? Enggak harus ditentukan, bebas namanya bersyukur. Mau 1 Agustus, mau 1 Oktober, waktunya bebas. Nah, lagi bersyukur. Kemudian keyakinannya. Ketika kepalanya balik lagi, setelah dikirim gitu kan. Loh,
Kok pahalanya baik lagi? Aduh, nggak diterima. Ketika hilang di saat tengah, diterima. Nah, ya hati-hati. Ya. Jadi apa? Ingat Allah yang ngasih rezeki, terima kasihlah ke Allah, bersyukurlah kepada Allah. Lu tapi kan nyembelinya baca bismillah, tat. Maka di dalam ibadah itu bukan cuma caranya, tapi niatnya. Niatnya juga bukan cuma bismillah, niatnya juga untuk siapa. Nah, jangan gagal fokus. Tahu Allah yang mengabulkan doa. Pengen rizkinya lancar, usahanya lancar, umurnya panjang, apalagi sehat walafiat. Tahu Allah yang ngabulin ini, mintanya ke orang mati. Ini gagal fokus. Yang mati diminta biar usahanya lancar, dagangannya lancar. Wong yang mati itu aja nggak jualan kok. Yang sebelah sana minta biar diangkat menjadi pegawai tetap, ya, biar gajinya naik. Wong itu apa? Wong yang mati itu dulu waktu masih hidup bukan pegawai, pedagang. Macam-macam inilah. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keberapa sekarang? Keempat. Coba ulangi. Ya, ulangi ibu-ibu. Apa pertama tadi? Iman kepada Allah. Yang pertama meyakini wujudnya. Yang kedua iman kepada Allah apa? Iya, meyakini kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala atas alam ini. Yang ketiganya meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Yang terakhir, yang keempat, meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah punya nama, Allah punya sifat. Sebagaimana manusia punya nama dan punya sifat. Tetapi nama Allah dan nama manusia walaupun namanya sama, hakikatnya beda. Sifatnya Allah punya, sifat manusia ada, tetapi sifatnya berbeda. Ini harus kita yakini. Dalam iman kepada Allah, meyakini Allah punya nama dan punya sifat. Tetapi nama bagi Allah, sifat bagi Allah sempurna. Kalau ada orang namanya misalnya Ahmad, bagus enggak? Bagus, tapi sifatnya belum tentu bagus. Betul. Ada orang namanya Hasan, bagus, namanya Hasan. Hasan itu bagus, tapi sifatnya belum tentu bagus. Berbeda dengan nama dan sifat Allah, namanya sempurna, sifatnya juga sempurna. Dan Allah memiliki nama-nama yang banyak. Makanya dalam Al-Quran, dari awal sudah disebutkan nama-nama Allah itu sangat banyak. Dan enggak cuma 99, enggak, lebih. Dalam Al-Quran aja lebih. Terus dalam hadis Rasul, gimana itu yang mengatakan? Ya, Innallaha tis'ata wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannata, barang siapa yang menghafal dia masuk surga. Itu kabar, bukan pembatasan. Kayak jenengan ngomong, saya infak 100.000. Apa jenengan punya uangnya cuma 100.000? Enggak, kabar. Allah ada 99 nama. Tetapi bukan cuma 99 itu pembatasan. Itu kabar, bukan pembatasan. Allah punya nama dan nama Allah itu sempurna. Bagaimana sempurnanya diantaranya? Contoh salah satunya, kita ambil nama Allah. Di antara nama Allah itu banyak ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq. Ya, kita ambil misal contohnya At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Menerima taubat.
yang maha menerima taubat. Maka Allah di dalam menerima taubat itu sempurna. Kenapa? Sebesar apapun dosa kita jamaah, selama kita mau bertobat, Allah terima. Nggak ada yang namanya, maaf kamu udah kebanyakan dosa, nggak diterima kamu. Nggak ada. Ya. Sebesar apapun dosa kita, sampai Rasul mengatakan dalam hadis kutsinya, lau anani sama, seandainya dosanya ditumpuk sampai setinggi langit. Berapa kilometer? Ya enggak bisa diukur. Seandainya dosanya ditumpuk setinggi langit, ya, atau seberat bumi, berapa kilo? Ya enggak kiloan lagi, tonan. Udah enggak tonan lagi, udah enggak bisa gitu. Enggak terukur sudah. Dan mau minta taubat, minta diampuni dosanya, walaupun setinggi langit, sebesar bumi, Allah terima. Yang penting benar-benar bertobat. Jadi enggak ada yang namanya putus asa. Wah, saya umurnya udah 70 tahun, baru sholat sekitar 69 tahun. Ya, kira-kira diterima enggak ya tobat saya? Umur saya baru 70 tahun, umur 69 baru sholat. Kira-kira ini mau sholat lanjutin enggak ya? Wah, kayaknya udah kebanyakan yang nggak usah lah, langgung udah 70 tahun, lanjut aja lah. Lanjut nggak sholatnya. Ini namanya putus asa. Ya, nggak boleh. Ya, putus asa kepada rahmat Allah nggak boleh. Allah itu At-Tawwab. Ini baru satu nama. Belum lagi Allah menerima tobat, karena namanya At-Tawwab sempurna. Menerima tobat itu dosa sebesar apapun, kapanpun. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, kapanpun diterima. Ya. Sebelum ruhnya udah, sebelum di kerongkongan udah mau meninggal. Selama masih hidup, ya, kapanpun mau tobat, boleh diterima, dibuka pintu tobat itu dibuka. Enggak ada yang namanya pintu tobat dibuka jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu orang praktek. Praktek apa? Praktek dokter. Kalau Allah kita banyak dosa, kapanpun mau tobat diterima. Enggak ada namanya jam praktek buka tobat, enggak ada. Ya. Jadi apa begitu? Ingat saya waktu sakit gigi malam-malam itu jam 9 atau setengah 9. Bingung nih jam segini, coba cari di HP. Dokter gigi terdekat, ada nomornya, saya hubungin. Pak mau berobat, wah udah tutup mas. Pak tolong pak, sakit saya gigi ini gak bisa tidur pak. Besok aja jam 8, udah mau tutup. Pak sakit suruh nunggu sampai besok jam 8 pak, pingsan saya. Sampai akhirnya kesal, udah sini, gitu. Cepetan, akhirnya cepetan saya. Alhamdulillah diobatin. Ya, kemudian kasih obat, minum, nggak sakit lagi. Lah, tapi kan tadi kesel dikit gitu kan, udah mau tutup gitu kan. Bayangkan kalau kita mau tobat, ya, kemudian tutup, begitu. Siapa yang mau terima lagi kita? Siapa yang mau terima lagi? Dan kesempurnaan nama Allah At-Tawwab, kita berulang-ulang melakukan dosa dan kesalahan maksiat, Allah nggak pernah menutup pintu untuk terima tobat, nggak ada. Selama kita terus melakukan dan bertobat, kita bertobat, nggak ada yang namanya telat, nggak ada. Coba kalau jenengan punya karyawan, jenengan punya pembantu, jenengan punya pegawai, kemarin mecahin jendela, udahlah nggak apa-apa, nanti beli lagi. 2 hari setelah itu mecahin piring, selusin. Kemarin mecahin jendela, sekarang piring selusin. Sambil kesel dikit, udahlah biarin. Besok ngilangin motor. Langsung pecat dan begitu. Wah, baru 3 kali. Dosa kita banyak nggak? Lebih dari 3. Udah nggak kehitung dosa-dosa kita. Bayangkan seandainya Allah memaafkan kita seperti kita memaafin orang. Habis nggak kita? Habis. Itu baru satu nama. Ini jamaah,
ya selesai pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sisanya iman kepada ya malaikat, para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, dan sampai iman kepada takdir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang bisa dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan lebih pada diri saya sendiri, untuk saya sendiri. Jadi saat saya masih beragama Nasrani, masih Katolik, 5 rukun ini juga saya imani. 6 rukun. 6 rukun, ini juga saya imani. Itu jadi posisi saya waktu itu sebetulnya bagaimana Ustadz? Cukup? Cukup. Ya. Di agama sebelumnya, rukun iman 6 ini diyakini. Apakah juga masuk ini? Maka rukun iman yang 6 tadi tidak boleh dikorupsi walaupun 1. Pertama, atau misalnya setengahnya aja nggak boleh. Tadi saya sudah sampaikan ya di awal ya. Setengahnya aja nggak boleh. Gimana setengah? Contoh. Semua diimani semuanya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, malaikat, hari akhir, takdir, semua terima. Di dalam iman kepada Rasul diterima, kecuali 1. Kecuali 1, saya nggak beriman dengan Nabi Muhammad. Sama nggak beriman, batal imannya. Itu jawabannya. Gitu Bu. Saya beriman semuanya kepada para nabi, kecuali 1. Saya nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Selesai jawabannya, imannya batal. Karena nggak boleh dikorupsi 1 ataupun setengahnya, ataupun salah 1 dari Nabi. Dalam agama Islam nggak beriman kepada seluruh para Nabi. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kita beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan seluruh para Nabi yang Allah pernah utus kepada manusia, kita imani semua tanpa membeda-bedakan. Berbeda dengan pemahaman yang tadi di agama sebelumnya. Walaupun 6 semuanya, tapi korupsi sebagiannya, setengahnya, separohnya, atau mungkin kurang dari separuh. Kenapa? Semua para nabi dia imani, kecuali 1 Nabi Muhammad. Sama seperti orang muslim. Ketika seandainya ada seorang muslim mengaku beriman kepada seluruh rukun iman, kepada para nabi semua, kecuali Nabi Isa, dia nggak terima, maka imannya batal. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh, wa kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para nabi, padahal kaumnya Nabi Nuh mendustakan 1, betul? Nabi Nuh aja, kan kaumnya Nabi Nuh mendustakan, tapi Allah katakan mendustakan seluruh para nabi. Kenapa? Karena ketika mendustakan 1 nabi, enggak beriman dengan 1 nabi, aslinya enggak beriman ke semua para nabi. Begitu pula ketika seorang tidak beriman kepada Nabi Muhammad 1, maka aslinya dia tidak beriman kepada seluruh para nabi. Kenapa? Seluruh para nabi agamanya sama, sumbernya sama. Gitu Bu. 6. Silakan yang lain. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tanya, itu kalau kita sholat taubat, lebih afdol itu waktunya sebaiknya di waktu malam atau anytime gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tentang sholat taubat? Nah, insya Allah ta'ala kita nanti setelah pembahasan rukun iman ini di halaman mulai halaman 14 ya, itu nanti kita akan membahas sholat, berwudu, tata cara ibadah-ibadah ya seperti zakat, puasa ya, kemudian haji dan seterusnya, nanti ada mulai halaman 14. Adapun tentang sholat taubat, ini di sana ada pembahasan sendiri tentang hadisnya. Ya, ada hadisnya. Adapun ya kalau seorang bertobat, ya pertama dia banyak
Pertama, tobatnya di dalam apa? Ya, kalau dia bertobat sebelumnya nggak pernah sholat, ya dia sekarang bertobat dengan tidak meninggalkan sholat, ya kemudian menyesali. Kalau dia tobatnya dari pernah berbuat zalim kepada saudaranya orang lain, ya jangan dia selesaikan perkaranya, masalahnya. Kalau dulu pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka selesaikan. Kalau itu harta, pulangkan hartanya. Kalau itu masalah kehormatan, minta dihalalkan. Ya, adapun tentang sholat taubat ini, ya tentang hadis dalam sholat taubat ini ada pembahasan yang semoga insya Allah di pertemuan yang lain akan kita ya bahas tentang ya hadis ini, karena ada yang mengatakan dalam hadis tersebut ia tidak kuat. Maka keutamaan yang orang yang bertobat bukan di dalam sholat taubat, tetapi di dalam perbuatannya, di dalam dia melakukan suatu amalan yang yang ingin dia bertobat, menyesali, kemudian menyelesaikan di dalam apa yang menjadikan kesalahannya. Nah, Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Satu lagi terakhir. Pak, ahlan Pak. Saya Pak Gatot Pramono, saya masuk Islam itu tahun 2022. Semoga istiqomah ya Pak. Ya. Karena kenapa saya masuk Islam? Pertama memang panggilan hati nurani saya. Yang kedua, istri saya dulu Islam, saya Katolik. Terus anak-anak saya dulu Katolik, semua Islam, pindah Islam. Tapi saya masih waktu itu Katolik. Nah, pertanyaan saya waktu bulan November kemarin 2022 itu, saya suruh membaca anak saya 2 kalimat syahadat. Apakah sah itu Pak? Saya membaca di depan anak-anak saya dan istri saya. Ya. Itu, terima kasih Pak. Masuk Islam tahun 2000. Tahun 2022. Belum lama berarti ya Pak ya. Ketika masuk Islam sudah membaca membaca syahadat. Sudah. Apakah perlu diulangi gitu nggih Pak? Maka jawabannya tidak perlu diulangi. Ya, cukup sudah bersyahadat. Jadi tidak perlu untuk diulangi. Kenapa? Karena syahadat di awal masuk Islam itu sudah sudah menjadi seorang muslim dan sudah menjadi beragama Islam dan setelahnya untuk beramal seperti seorang muslim yang lainnya. Jadi tidak perlu untuk diulang. Nah, ini yang bisa kita jawab. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih jamaah semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan hidayah, istiqomah di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.